Selanjutnya kita bahas contoh soal. Di sini diberikan suatu massa 8 kg, lalu digerakkan 0,2 meter ke kanan dari equilibrium position, kemudian dilepaskan, release from rest. Nah, ini from rest ini memberikan indikasi bahwa V0 sama dengan 0. Jadi dari kondisi diam. Oleh karena itu kecepatan awalnya adalah 0. Nah, yang ditanya adalah determine its displacement at time t equals to 2 second. Nah, dan beberapa informasi lain yang kita miliki, viscous damping coefficient C is 20, dan juga spring stiffness constant 32. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Ini kalau kita ditanya mengenai displacement. Displacement itu kan tentu maknanya adalah X ya. X ketika T sama dengan 2. Nah, ini berapa? Nah, tentu kita perlu mencari solusi berarti. Kita perlu mencari persamaan XT. Nah, ini persamaan XT dari sistem massa, pegas, dan juga damper ini seperti apa. Oleh karena itu, kita perlu mencoba menyelesaikannya dengan framework yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, ini adalah persoalan damp free vibration. Oleh karena itu, kita coba bahas free body diagramnya. Free body diagramnya seperti di video sebelumnya ya. Jadi saya bisa langsung ke persamaan geraknya adalah mx double dot ditambah cx single dot ditambah kx sama dengan 0. Atau ini biasanya disederhanakan dengan kita perkenalkan omega n dan juga zeta menjadi x double dot ditambah 2 zeta omega n x single dot ditambah omega n kuadrat x sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita coba tentukan omega n dan juga zetanya. Pertama omega n. Omega n ini dia akar dari K dibagi M ya, karena dia intrinsik, jadi tidak terpengaruh dengan initial condition yang diberikan. Omega n langsung bisa kita hitung dari nilai K dan juga M yang diketahui. Nah, K-nya adalah 32, lalu kemudian M-nya adalah 8. Maka dari sini bisa kita dapatkan omega n-nya adalah 2, ingat unitnya adalah radian per detik. Nah, lalu bagaimana dengan zeta? Kita coba hitung zeta. Zeta rumusnya adalah C dibagi 2M omega n. Nah, ini semua sudah kita ketahui informasinya. C-nya adalah 20. Lalu kemudian 2 dikalikan dengan M, M-nya 8, omega n-nya adalah 2. Nah, dari sini hasilnya adalah 0,625. Baik, kita coba perhatikan nilai dari zeta 0,625. Ini dia lebih kurang dari 1 ya, di bawah 1. Oleh karena itu, ini adalah kasus under damp. Karena dia adalah under damp, pola solusinya adalah solusi. Ini saya coba tuliskan, solusinya adalah X fungsi dari T, gitu adalah A, kemudian E pangkat minus zeta omega nt sin omega d t ditambah phi. Nah, ini adalah pola solusinya, dan jangan lupa kita ada omega d. Omega d ini adalah omega n dikalikan dengan faktor pengali 1 minus zeta kuadrat. Nah, tinggal kita coba hitung saja. Yang pertama bisa dihitung adalah omega D-nya ya. Ini kalau kita coba masukkan, maka omega N-nya adalah 2, kemudian dikalikan dengan 1 minus zeta-nya adalah 0,625 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1,561 radian per second. Oke, ini pertama sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita coba evaluasi dulu apa saja yang sudah kita ketahui dari pola solusi ini. Jadi omega D-nya sudah kita ketahui.
Lalu berikutnya adalah zeta sudah kita ketahui, omega n sudah kita ketahui. Nah, yang masih belum diketahui itu adalah A, ada dua unknown ya, yaitu A dan juga phi. Nah, ini bakal mirip dengan cara penyelesaian kasus undamped free vibration. Jadi ada dua unknown, kita bisa mencari solusi ini dengan cara memasukkan initial condition. Nah, jadi initial condition yang kita ketahui itu adalah x0 ya, x ketika t sama dengan 0 itu adalah 0,2 meter ya. Lalu kemudian V ketika t sama dengan 0 ini adalah 0. Nah, dari sini kita bisa dapatkan dua persamaan. Saya coba turunkan ke bawah lagi. Nah, persamaan yang pertama adalah terkait dengan initial condition x ya. Kita masukkan tadi informasi yang kita ketahui ke pola solusinya. Jadi X sama dengan A, E pangkat zeta omega N ya. Ini, minus zeta omega N, jadi minus 1,25T. Saya langsung masukkan saja. Kemudian sin omega D-nya tadi sudah kita hitung 1,561 T ditambah phi. Nah, ini hasilnya adalah 0,2. Oh, tapi kita coba masukkan T-nya 0 ya. Oleh karena itu, persamaannya menjadi 0,2 sama dengan A sin phi. Ini bakal jadi persamaan yang pertama. Nah, sedangkan persamaan yang kedua, itu bakal kita dapatkan dengan melakukan substitusi V ketika T sama dengan 0 sama dengan 0. Oleh karena itu, perlu kita dapatkan X single dot, turunan pertama X, karena ini bakal menjadi V. Nah, turunan pertamanya itu adalah, ini langsung saya coba masukkan saja, minus 1,25 A, kemudian E pangkat minus 1,25 T, sin 1,561 T ditambah phi. Nah, masih ditambah dengan 1,561 A, kemudian E pangkat minus 1,25 T cos 1,561 T ditambah phi. Nah, ini nilainya adalah 0. Dan kita masukkan T sama dengan 0, sehingga ini persamaannya menjadi 0 sama dengan minus 1,25 A sin phi ditambah 1,561 A cos phi. Ini bakal jadi persamaan yang kedua. Nah, kita coba evaluasi kembali. Jadi kita punya dua persamaan. Ini yang persamaan pertama, ini persamaan kedua, dan juga ada dua unknown, yaitu A dan juga phi. Di sini juga ada A, phi. A dan phi. Maka ini secara matematika sudah bisa kita kerjakan. Oke, langsung saya coba berikan jawabannya. Maka setelah dikerjakan, kita bakal mendapatkan yaitu A-nya, nilai A-nya sama dengan 0,256, kemudian phi-nya itu sama dengan 0,896 radian. Oleh karena itu, ini persamaan akhirnya solusinya adalah X sama dengan 0,256. Jadi kita masukkan kembali ke pola solusi umumnya, E pangkat minus 1,25T sin dalam kurung 1,561T ditambah phi. Phi-nya adalah 0,896. Ini adalah jawabannya. Jadi kalau ditanya displacement X ketika T sama dengan sekian second, tinggal disubstitusi saja. Oke, akan kita coba tunjukkan ya. Ini kalau kita coba kerjakan secara matematis memang bakal panjang sekali dan lumayan kompleks ya, complicated lah. Nah, tapi dengan Octave dan juga Engineering Vibration Tool, kita bisa mendapatkan jawaban yang sama dengan sangat singkat, sehingga kita bisa fokus ke analisisnya. Oke, sekarang kita beranjak ke Octave, kita akan coba bandingkan. Maksudnya kita akan mengerjakan soal yang sama ya, yang tadi kita kerjakan secara matematis. Nah, ini kita mau lihat jawabannya di Octave. Fungsi apa yang bakal kita pakai di Octave, yaitu sama
VTB 1_1 seperti di video sebelumnya untuk kasus undamped free vibration. Baik, ini saya biasanya saya clearkan terlebih dahulu command window-nya. Nah, pertama kita lihat help-nya sekali lagi untuk VTB 1_1. Bisa kita lihat di sini ya bahwa si author dia menyediakan dua mode, yaitu mode pertama itu dimasukkan nilai massa, kemudian C-nya, K-nya, initial condition, dan juga TF. Nah, tapi ada mode kedua. Mode kedua kita langsung input nilai zeta-nya. Zeta, omega, initial condition, dan juga TF. Nah, TF ini sekali lagi dijelaskan oleh author, TF ini adalah, ini dia, represents the total time of the response. Jadi seberapa lama respons yang ingin kita lihat. Apakah 2 detik, 5 detik, 10 detik, atau lainnya. Baik, kita coba saja. Ini VTB, lalu kemudian 1_1. Kita lihat di sini, yang pertama adalah zeta. Zeta sudah kita hitung, yaitu 0,625. Nah, lalu kemudian nilai berikutnya adalah omega. Omega adalah 2 radian per second. Kemudian kita masukkan initial condition, X0-nya 0,2. Lalu V0-nya adalah 0 karena dia dari kondisi diam. Nah, TF-nya kita masukkan dulu saja 5. Kita enter. Nah, maka kita dapatkan kira-kira seperti ini. Ini adalah responsnya. Terlihat osilasinya, tetapi sangat minim, lalu kemudian langsung mendekati 0. Kalau perlu mungkin kita coba tambahkan saja response time-nya 10, biar terlihat polanya. Nah, ini kalau 10, ini dia. Nah, ternyata memang di kira-kira detik ke-4 atau 5 ya. Detik ke-5 ini sudah mendekati nilai 0, jadi cuma ada 1 kali overshoot, lalu kemudian balik lagi, ini ada puncak sedikit, lalu ke nilai 0. Nah, ini sudah langsung kita dapatkan responsnya seperti ini. Nah, yang menarik, sudah dilakukan perhitungan juga oleh si Octave ini. Nah, jadi yang tadi kita lakukan perhitungan secara matematis, langsung diberikan jawabannya. Nilai A-nya adalah 0,256, sama persis dengan yang kita kerjakan, dan juga nilai phi-nya 0,896 radian. Ini juga sama persis dengan yang kita kerjakan. Oke, sambil saya coba tunjukkan gimana kalau seandainya ini dia, misalnya nilai zeta-nya. Nilai zeta-nya kita rubah ya. Ini kalau kondisi underdamped. Bagaimana kalau kita coba lihat kondisi critically damped? Bakal seperti apa? Nah, critically damped, maka dengan nilai-nilai tersebut, kira-kira nanti responsnya bakal seperti ini, tidak ada osilasi sama sekali ya. Dan program ini, dia langsung memberikan perhitungan sesuai dengan pola solusinya. Nah, ingat bahwa kalau critically damped, dia pola solusinya tidak ada fungsi sinus, nah, melainkan fungsi eksponensial, dan juga koefisiennya sudah langsung dihitung di sini ya, yaitu A1 dan A2. Sehingga bisa langsung kita dapatkan jawabannya, solusinya. Nah, terakhir kita coba yang overdamped. Overdamped misalnya nilai zeta-nya saya buat lebih dari 1 ya. Misalnya nilainya berapa? 3 gitu. Nah, kalau nilainya 3, ini juga dihitung sama sistem. Nilai A1 berapa, nilai A2 berapa, dan tampilannya seperti ini.